Para sahabat Fresh Juice, pada hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus, percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada waktu itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insyaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Dia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, Injil hari ini mengisahkan bahwa peristiwa kebangkitan Lazarus dan banyak mukjizat lainnya telah membuat reputasi dan popularitas Yesus meningkat dengan tajam. Hal itu membuat para imam kepala dan orang Farisi merasa khawatir. Yesus dipandang sebagai pesaing berat mereka. Mereka ini sungguh takut kehilangan pengaruh atau otoritas di hadapan segenap orang Yahudi, bahkan takut kehilangan hak untuk mengelola sendiri bait Allah yang selama ini diberikan oleh penguasa Roma kepada mereka.
Jadi tampak di sini bahwa ada kaitan erat urusan agama, urusan uang, dan urusan politik. Popularitas Yesus dinilai sangat merugikan eksistensi mereka selama ini dan yang akan datang. Maka mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Para sahabat Fresh Juice, diakui atau tidak, kehidupan sehari-hari kita juga penuh dengan warna persaingan. Persaingan apa saja? Entah politik, bisnis, prestasi, kekayaan, barang mewah, pesona diri, eksistensi, dan lain-lain. Entah dalam skala internasional, skala nasional, entah dalam skala lebih lokal, seperti dalam dunia kerja, di kantor, di sekolah, di perumahan, di grup sosialita, di medsos, bahkan mungkin dalam dunia pelayanan di gereja, di paroki. Maka pertanyaan dasarnya untuk direnungkan, apa sih yang orang cari dengan semuanya itu? Jangan-jangan yang kita cari adalah hal-hal yang sesungguhnya bukan hal yang paling penting untuk didapatkan atau dialami dalam hidup kita ini. Semoga kita makin tahu bedanya antara apa yang disebut sebagai kebutuhan dan sebagai keinginan, antara yang menjadi tujuan dan yang menjadi sarana, antara yang tahan lama atau abadi dan yang sementara atau bahkan semu. Ini pertanyaan pokok yang baik kita renungkan, kita refleksikan sesering mungkin di sela-sela hidup kita sehari-hari. Inilah cara kita untuk tetap eling dan waspodo. Itu pepatah dalam bahasa Jawa. Maksudnya untuk tetap sadar diri dan berhati-hati di dalam hidup kita. Sebuah cerita sebagai penutup renungan hari ini. Pada suatu hari, seorang Sikh bernama Singh bersama sahabatnya mengadakan perjalanan menyusuri bagian utara pegunungan India. Pada musim dingin bertiup menerpa mereka. Dalam kabut badai salju itu, mereka menemukan seorang pria yang sedang berbaring di pinggir jalan, tampak seperti mayat. Orang Sikh itu ingin berhenti untuk memberi pertolongan, tetapi sahabatnya menolak. Dia bahkan bergegas mempercepat ayunan kakinya. Orang Sikh itu berhenti. Dia memijit tangan dan kaki pria itu dengan sangat perlahan, mengikis salju dari tubuhnya, kemudian meletakkannya di atas bahunya dan menggendongnya dengan susah payah sepanjang perjalanan. Kehangatan tubuh pria itu ditambah dengan kehangatan tubuhnya sendiri menghasilkan daya hidup yang lebih besar bagi keduanya, yang membuat mereka justru mampu bertahan menghadapi cuaca dingin yang membeku itu.
Setelah 1 mil berjalan dengan susah payah, orang Sikh itu menemukan lagi tubuh yang terbaring di pinggir jalan. Dia berhenti sejenak untuk memeriksanya. Ternyata orang itu adalah sahabatnya sendiri yang tadi bergegas berjalan. Dan sekarang tubuh sahabatnya itu telah membeku dan mati. Para sahabat, salah satu hal paling penting bagi kita adalah memiliki hidup yang berguna bagi sesama. Caranya dengan berusaha menjadi orang yang baik, saling membantu, dan mau bekerja sama dengan orang lain dalam berbuat baik bagi sesama. Tidak perlu merasa bersaing di dalam hal semacam itu. Mengapa begitu? Karena musuh kita terbesar adalah egoisme. Karena alasan ini pula Tuhan Yesus mengajarkan dan memberikan perintah kepada kita untuk saling mengasihi. Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 13. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Selamat memasuki pekan suci. Tuhan memberkati Anda sekalian. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.